banyak sekali ya. Justru dengan terlibat dalam kegiatan sosial itu mengajak kita bersyukur, ya, mengajak kita melihat untung ya saya bisa terlibat sekarang. Ada sesuatu yang ya setiap orang punya masalah ya, tapi dengan membantu orang lain tuh kita jadi minimal kita memberikan arti yang lebih gitu pada orang-orang yang kita bantu. Hai, apa kabar? Ketemu lagi di podcast Saya Hebat bersama saya Arleta Denisoro. Ini adalah podcastnya Yayasan Kanker Anak Indonesia, di mana kita biasanya ngobrol-ngobrol dengan berbagai macam tamu dari beragam latar belakang, tapi yang jelas pasti mereka ini hebat-hebat. Seperti tamu saya kali ini, yang hebat adalah seorang presiden. Dan masih menjabat presiden. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol, katanya 3 bulan lagi nih jabatan saya sebagai presiden dari Lions Club Jakarta Cosmopolitan. Ada Ibu Ratna Aryani. Selamat pagi, terima kasih sudah datang. Terima kasih, selamat pagi Mbak Leta. Iya, senang kita bisa ada di sini. Terima kasih juga. Pokoknya mau jam siang, mau jam malam, pokoknya kita harus selalu pagi biar semangatnya pagi terus ya. Benar. Bu Ratna, apa kabarnya nih selama COVID? Aktivitasnya di Lions Club menurunkah atau meningkatkah? Good question. Ya, dengan adanya COVID ini memang kita mobilitasnya terbatas. Oke. Ya, kita harus jaga prokes. Tetapi di sisi lain makin banyak loh dibutuhkan tangan-tangan yang melayani, karena banyak orang yang terkena dampak dari COVID. Pasti. Ya, yang tadinya sehat jadi kurang sehat gitu ya, yang sakit juga susah sembuhnya dan malah jadi komorbid gitu ya. Jadi itu membuat kita malah tidak mengurangi kegiatan ya, tetapi mencari bentuk-bentuk yang kreatif untuk tetap terus bisa melayani yang membutuhkan. Iya. Nah, inilah salah satu memang kegiatan dari Lions Club itu yang saya ingat. Saya juga pernah ketemu dengan beberapa teman yang menjadi anggota Lions Club. Lions Club itu kan ada semacam pilar-pilarnya ya. Mungkin di sini beberapa dari pemirsa kita masih belum tahu gitu kan, tadi melayani masyarakat. Nah, bentuknya tuh biasanya tuh apa aja? Oke, sebelum saya ke pilar, mungkin sekedar gambaran, Lions Club ini adalah organisasi kemanusiaan yang terbesar di dunia. Sudah 100, jadi tahun ini 104 tahun. Oh, udah lama banget ya? Ya, 104 tahun. Anggotanya sekarang mungkin udah 1,5 juta orang. Untuk menjadi anggota Lions itu nggak bisa daftar begitu saja, tapi by invitation. Jadi diundang, jadi ada referralnya gitu ya. Okay. Karena di Lions Club ini semua memang berdasarkan kemanusiaan. Kita hanya bisa memberi dan tak pernah mengharap kembali. macam naksir orang lain terus ditolak gitu, cintanya tuh nggak diterima gitu ya. Apapun yang terjadi tetap karya sosial itu terus dilakukan. Jadi kalau di Lions Club itu ada yang member join dari usia mungkin 15-16 tahun gitu ya, udah diajak bapak ibunya, sampai yang 97 tahun. Oh my goodness, lama banget. Terus? Ya, dan di Lions Club ini kita juga belajar berorganisasi ya. Pakai tadi kan ada presiden gitu. Kalau di Lions Club itu presidennya banyak, gubernur satu. Kalau di Indonesia kan presiden satu, gubernurnya banyak. Ini kebalik kalau di Lions. Gitu. Dan apa yang dilakukan di Lions Club ini dalam mungkin kurun waktu 5 tahun terakhir ini ada 5 pilar utama dalam pelayanan Lions Club. Jadi di Indonesia itu ada 4 distrik, dan masing-masing distrik ada puluhan sampai ratusan klub. Untuk A1 ada 103 klub. Masing-masing klub punya warna sendiri. Khususnya seperti Cosmopolitan, kita fokus pada pelayanan bagi perempuan dan anak-anak. Jadi karena membernya semuanya perempuan, jadi kita fokus ke sana. Tapi kita juga sebagai bagian dari Lions Club, kita melayani 5 pilar tadi. 5 pilar itu tentu yang pertama adalah childhood cancer. Ya, itu menjadi salah satu pilar yang utama. Jadi siapapun presidennya dalam satu periode itu 1 tahun harus ada satu kegiatan untuk childhood cancer. Terus yang kedua adalah
feed the hunger. Feed the hunger itu adalah meningkatkan kualitas makanan, gizi gitu ya, atau misalnya mereka yang busung lapar atau apa yang kita ingin layani gitu ya. Terutama seperti misalnya ada daerah-daerah bencana gitu ya, kita memberikan bahan makanan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah sight atau vision. Jadi bagaimana kesehatan mata itu dijaga, termasuk di sini kita memberikan kacamata gratis, operasi katarak gitu ya, ada di situ. Terus yang keempat adalah environment. Ya, environment ini adalah bagaimana kita memastikan lingkungan hidup itu terjaga. Terus satu lagi pilar yang juga cukup penting adalah diabetes. Karena diabetes itu boleh dikatakan penyakit yang mematikan ya, begitu kena itu susah, nggak ada obatnya, nggak bisa sembuh. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu gaya hidup kita itu berakibat pada 20 tahun kemudian untuk diabetes ini. Jadi ini lima pilar yang utama yang kita lakukan. Dan tadi yang pertama adalah childhood cancer. Inilah yang memang sepertinya pilar yang mempertemukan Bu Ratna dengan YKAI. Waktu itu gimana tuh pertemuannya? Sebenarnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Jadi saya mengikuti istilah kita tuh past presiden. Jadi presiden sebelumnya. Sehingga saya hanya melanjutkan sebenarnya waktu itu, waktu kepengurusan saya mulai di bulan Juli. Terus dari member kita ngasih tahu lanjut aja deh sama YKAI gitu. Berarti kan sudah ada hubungan sebelumnya. Betul. Dan saya melanjutkan apa yang sudah ada. Jadi dilanjutkan. Demikian juga nanti presiden berikutnya akan melanjutkan lagi apa yang sudah kami lakukan bersama YKAI, estafet gitu ya. Tapi juga bisa dikembangkan lagi dalam bentuk-bentuk yang lain. Karena balik lagi ke pilar yang tadi ya, pilar yang pertama. Benar-benar. Nah, selama ini kegiatan yang dilakukan bersama tuh apa? Oke, khusus untuk childhood cancer, ada beberapa hal yang kami lakukan. Mungkin 2 tahun yang lalu, kami membantu pengadaan ambulans. Jadi ambulans ini untuk mengantar anak-anak dari rumah mereka ke rumah singgah gitu ya. Karena di rumah singgah kan biasanya dekat ke rumah sakit ya. Tetapi kan mereka sering mungkin nggak ada biaya untuk ke rumah sakit, sehingga mereka harus spend too much money gitu hanya untuk kendaraan gitu ya. Padahal kan mereka butuh uang untuk tinggal gitu ya. Pengobatan itu kan juga lama. Jadi kita pertama itu, jadi kita join dengan beberapa klub. Itu juga dilanjutkan tahun ini, kami juga akan mengadakan ambulans yang kedua, tapi kali ini untuk anak-anak penderita pasien kanker di Lampung. Kalau di Jakarta mungkin banyak donaturnya ya. Nah kalau di Lampung lebih sulit lagi karena dari rumah mereka ke rumah sakit itu bisa 2-5 jam. Iya benar. Yang di luar Jakarta ini juga yang sebenarnya masih banyak juga. Cuma memang kadang-kadang yang saya pernah dengar cerita juga banyak referensi kalau misalkan ada penyakit-penyakit tertentu yang pada akhirnya mereka di refernya juga pada akhirnya ke Jakarta gitu ya. Betul. Jadi apalagi tuh kendaraannya bagi mereka pasti tambah sulit lagi, karena saya juga banyak denger ya Bu Ratna. Jadi makanya terima kasih juga nih Lion sudah membantu dengan seperti ini, karena transportasi itu menjadi salah satu kendala juga gitu ya untuk mereka ini yang tidak mampu gitu. Kebetulan ambulans kami yang pertama itu membantu rumah singgah di Tangerang. Di sana itu kan juga daerah sekitaran juga banyak yang mungkin ekonominya juga sulit ya. Itu 3 tahun yang lalu. Jadi waktu kami dapat info dari teman-teman lain di Lampung, mereka sebenarnya selama ini mereka antar jemput dengan mobil pribadi. Tapi setelah sekian tahun kan mobilnya tambah tua dan mungkin nggak layak ya. Sehingga kita perlu lebih baik oke kita siapkan untuk ambulans yang di Lampung gitu. Jadi kalau ditanya kapan gitu dengan YKAI, sulit untuk menjawab tanggal pastinya ya kayaknya ya. Kayaknya udah lebih dari 3 tahun sih ada ya. Oke. Kalau yang terakhir tadi ambulans sebelumnya pernah ada kegiatan-kegiatan lain juga kan, kerjasama lain? Iya, yang baru ini yang kita lakukan ada 2. Yang pertama adalah kami membantu memberikan makan siang ya untuk anak dan pendamping di rumah sakit. Jadi seminggu 2 kali gitu ya, kami kumpul
makanannya, terus nanti oleh YKI diambil untuk diantar ke beberapa rumah sakit. Kami sebenarnya ingin sekali ketemu dengan anak-anak, cuman karena kondisi pandemi kan, Ya. Mereka juga harus kita jaga. Harus jaga, di rumah sakit juga tidak mengizinkan. Ya udah, kami titip aja makanannya dengan teman-teman YKI. Terus yang terakhir ini kami menyerahkan playground, jadi sarana bermain anak-anak di rumah sakit Harapan Kita. Oh iya, anak-anak kan harus ada tempat bermain gitu yang warna-warni. Betul. Kalau enggak kan, tapi itu di luar apa di dalam? Oh, di dalam. Ya. Tadinya kan mau di luar, mau di luar. Tapi setelah kami survei, pihak rumah sakit Harapan Kita itu ada rencana renovasi. Jadi daripada nanti dibongkar lagi, lebih baik yang di indoor aja. Sebenarnya mereka udah punya yang indoor, tapi sangat kecil, mungkin ya 1/4 gitu ya. Dan mungkin nggak cukup lah, cuman bisa 1-2 anak gitu. Akhirnya kita dapat satu ruangan yang bisa mereka mintanya bisa dibongkar pasang, sehingga kalau lagi ada acara kayak function room sebenarnya, mereka bisa angkat lagi. Cukup besar, jadi 4x8 meter lah, cukup besar. Untuk usia berapa tuh kira-kira playgroundnya? Playgroundnya mungkin bisa 10 tahun ke bawah. Ya. Karena itu memang banyak banget ya anak-anak. Saya juga pernah pernah beberapa di antara mereka yang datang ke sini juga gitu ya. Terus mereka cerita-cerita tuh banyak pada saat mereka umur 4 tahun, umur 3 tahun dan kebayang terkungkung gitu di rumah sakit kan. Betul. Kita aja orang dewasa sebel. Apalagi anak kecil, tapi ya alhamdulillah terima kasih gitu ya, berarti sudah membantu anak-anak ini dengan playground. Terus harapannya ke depan ingin seperti apa nih untuk kelanjutan kerjasamanya? Ya, kami berharap pada saat anak-anak ini dalam proses penyembuhan ya, memang kalau dari hasil data yang kami terima itu tingkat penyembuhan kanker anak kalau di luar negeri itu 80%. Tapi di negara berkembang, itu di negara maju ya, kalau di negara berkembang itu 20%. Iya. Rendah sekali gitu kan. Nah, obat-obat juga masih mahal sekali. Jadi yang kami coba bantu adalah sebelum ya membantu untuk sosialisasi bahayanya kanker ini. Kadang-kadang kan apalagi ini masyarakat menengah ke bawah ya, mereka mungkin tidak terekspos dengan informasi ya. Jadi gizinya juga nggak dijaga. Lalu pada saat selesai pengobatan, kita juga perlu edukasi juga, ya kan, apa yang bisa dilakukan di rumah dengan kondisi COVID ini kan juga mungkin ekonomi mereka terganggu juga, ya. Jadi masa-masa seperti itu yang kita bisa mungkin dari Alliance bisa membantu. Kemudian pada saat pengobatan itu ya yang kita lakukan adalah tadi seperti playground yang disiapkan, tapi di playground itu sendiri juga ada tempat untuk exercise, menggambar, bercerita. Jadi nanti kalau misalnya kebetulan juga April ini dari Yayasan Alliance Indonesia juga menyiapkan rumah singgah di dekat rumah sakit Harapan Kita. Jadi nanti kalau mereka sudah ada di situ, kita bisa mengatur jadwal kapan siapa yang akan bertugas untuk cerita buat anak-anak, ngajarin gambar, ngajarin main musik, sesuatu yang mungkin bisa meningkatkan imun mereka ya, dengan suasana hati yang senang seperti itu. Iya, jadi nggak segala sesuatunya itu tentang pengobatan dan pengobatan gitu, karena sebenarnya hal-hal yang lain itu sangat mendukung psikologis kan. Betul. Dan pasti hal-hal yang membuat mereka happy ya akan mungkin ya menghibur itu bisa melupakan sejenak. Betul. Dan juga meningkatkan imunitas karena kita bisa membuat mereka bahagia gitu ya. Jadi ntar ada rencana itu juga bikin program macam-macam ya. Waktu bulan Mei kemarin kita juga mengadakan webinar namanya Kids ya, webinar Kids Seminar gitu ya. Dalam rangka, maksudnya anak-anak yang menghadiri itu anak-anak atau bukan? Semuanya anak-anak. Oh, oke. Pembicaranya anak-anak juga. Biasanya anak-anak semuanya. Kebetulan saya jadi ketua panitianya. Jadi kami mengumpulkan sekitar 100 anak-anak untuk bicara. Namanya juga Kids Speak gitu ya. Okay. Memperhatikan bagaimana anak-anak punya martabat gitu ya. Nah, kami melibatkan anak-anak yang difabel di situ, termasuk anak-anak menderita kanker ini, pasien kanker. Jadi walaupun mereka dalam proses pengobatan, mereka kita libatkan, kita ajak diskusi, mereka tampil bikin video, itu seneng sekali mereka. Kayaknya seru ya. Udah lewat ya, jadi pengen lihat.
Nanti kalau ada videonya saya kirim ya. Sip. Terus gimana tuh dampaknya? Mungkin ada feedback dari yang menyaksikannya waktu itu, dari yang ikutan seminarnya. Oh iya, Apa kata mereka? para orang tua senang sekali anaknya dilibatkan, ya. Mereka nggak nyangka bisa terlibat karena itu diliput RRI gitu ya, masuk berita gitu ya. Terus klip mereka kita bagikan lagi gitu ya. Jadi mereka senang gitu ya. Terus dari Lions Club sendiri kan banyak yang terlibat dan mereka juga jadi semakin paham ya bagaimana kita melayani mereka dengan berbagai cara ya, dengan melibatkan mereka gitu ya. Minimal itu juga mengangkat harkat mereka sebagai anak gitu ya. Mereka berani bermimpi. Jadi memang di acara itu mereka sampaikan mimpi mereka gitu. Karena kan anak-anak yang sekarang usia 8 sampai 10 tahun itu pada saat Indonesia Emas mereka jadi pemimpin-pemimpin muda loh. Zaman Soekarno jadi presiden umurnya 30-an kan. Iya. Gitu. Jadi kita ajak mereka untuk berani bermimpi, regardless dia punya kendala saat itu ya. Tadi sebelumnya tamu saya itu adalah Mami Ruth gitu ya. Terus dan ini Lions Club itu kan adalah Organization for Humanity. Nah, salah satu persyaratannya kalau menurut beliau adalah kalau kita mau terlibat di dalam sebuah organisasi sosial ataupun kegiatan sosial adalah kita harus punya hati. Hati memberi gitu ya, mengikhlaskan segala macam. Tapi menurut saya ada satu juga kenapa hati ini juga sangat penting, bahwa kita juga harus bisa menguatkan hati kita. Nah, saya nggak tahu, tapi kadang-kadang kalau kita melihat ya kondisi sosial yang berbeda dengan diri kita, itu kan jadi gampang terenyuh ya kan. Terus kadang-kadang kita juga jadi aduh gitu ya, bikin kita tuh kayaknya jelek gitu di hati gitu ya kan, harus dikuatkan juga gitu. Pernah nggak dalam pengalaman berorganisasi gitu ya, ada hal-hal yang begitu menyentuh dan sangat berkesan bagi Bu Ratna? Iya, banyak sekali ya. Justru dengan terlibat dalam kegiatan sosial itu mengajak kita bersyukur, ya, mengajak kita melihat untung ya saya bisa terlibat sekarang. Ada sesuatu yang ya setiap orang punya masalah ya, tapi dengan membantu orang lain tuh kita jadi minimal kita memberikan arti yang lebih gitu kepada orang-orang yang kita bantu. Terutama untuk anak-anak difabel ya, mereka yang dalam kondisi COVID ini kan semakin sulit ya. Saya pernah waktu di Lions Club itu kita membuat Peace Poster Contest. Peace Poster Contest. Itu adalah lomba lukis setiap tahun tingkat dunia ya. Jadi kalau udah menang di tingkat klub, nanti naik ke distrik, nanti internasional. Yang menang itu nanti diundang ke negara Chicago. Okay. Pusatnya Lions Club di situ. Nah, dalam prosesnya itu dalam kondisi COVID seperti ini kan kita nggak bisa mengundang mereka ke satu tempat ya. Jadi kita datang ke tempat mereka. Nah, itu saya terenyuh gitu ya pada saat kita kunjungan karena mereka harus di-shoot pas lagi melukis, gambar kertas kosong harus di-shoot, lagi gambar, pokoknya nggak boleh mati. Jadi sampai kita kasih pulsanya, ya kan, kirimin kitnya semuanya gitu. Nah pas kita harus memeriksa mengambil hasilnya, itu rumahnya tuh masuk gang. Rumahnya masuk gang, maksudnya even gang senggol aja kita mesti miring masuknya gitu loh. Dan itu hujan deras, jadi bocor di mana-mana gitu ya. Dalam kondisi demikian, anak ini tetap semangat loh menyelesaikan gambarnya, dan ibu bapaknya nggak ada di rumah karena mereka harus bekerja cari uang, dan dia ditinggalkan sendiri gitu. Kalau kita punya anak kan, anak kita ikut lomba, kita pengen ya. Saya bayangkan ibu-ibu itu juga pasti pengen menemani anaknya lomba, tapi keadaan nggak memungkinkan. Jadi kondisi seperti itu kadang-kadang pada saat kita kunjungan seperti itu, kita sekalian bawa sembako, bawa apa gitu ya. Dan buat kita bersyukur ya dengan dia ikut lomba walaupun tidak menang, kita sengaja buatin sertifikat. Untuk menyemangati dan sebagai apresiasi gitu ya. Supaya tahun depan dia ikut lagi gitu. Itu sih. Jadi kita berpikir apalagi yang kita bisa lakukan ya, bikin orang lain tersenyum. Saya pikir itu ya. Begitu mereka tersenyum tuh kayaknya terbayar gitu. Iya. Dan ngomong-ngomong soal tersenyum, memang adalah salah satu misi gitu ya, dan juga visi daripada Yayasan Kanker Anak Indonesia ini adalah
mengembalikan senyum anak sehat Indonesia gitu, dan ini juga yang kolaborasi yang dilakukan bersama teman-teman dari Lions Club Jakarta Cosmopolitan dengan menyumbangkan playground dan juga tadi ambulans, itu pasti mengembalikan senyum mereka juga, Amin, senyum orang amin, tuanya amin, juga gitu ya. amin. Dan mudah-mudahan kolaborasinya juga bisa Lanjut lagi. ya benar, bisa berlanjut gitu walaupun nanti presidennya udah ganti gitu kan. Tapi mungkin gak sih presidennya sama, misalnya Jadi extension gitu, extended. biasanya sih jadi semua yang jadi member Lion punya kans jadi presiden. Oh, oke. Maka biasanya kalau nanti sudah satu putaran semuanya jadi presiden, baru balik lagi siapa yang Oh, kedua. oke. Jadi masih lama. Nah, jadi untuk mungkin ada orang tua ataupun mungkin juga ada anak-anak yang sedang menyaksikan podcast ini, nah itu playgroundnya nih atas kerjasama dengan teman-teman nih dari Lions Club Jakarta. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat para orang tua ataupun anak-anak yang saat ini sedang berjuang melawan kanker. Silahkan Bu Ratna. Oke, waktu kami membantu anak-anak ini, kami juga berpikir ya, dananya dari mana waktu itu ya. Ya, semua kalau asal dari uang kita sendiri pasti bisa gitu. Tapi bagaimana melibatkan lebih banyak orang lagi supaya tahu betapa bahayanya kanker ini dan tahu bahwa ada anak-anak yang kurang mampu yang perlu dibantu ya, sehingga kami buat fundraising saat itu cukup menarik pada peringatan Hari Batik. Ya. Jadi waktu itu kami dapat sumbangan dari Batik Riana Kusuma itu sekitar 30 potong kain batik yang nggak dipotong gitu ya. Kita buat batik styling competition. Yang boleh ikut usianya 25 tahun ke bawah. Gitu. Jadi batiknya itu untuk donasi. Jadi setelah donasi dapat batik itu, batiknya boleh di styling. Nah, mereka posting tuh di Instagram ya, terus kita pilih yang terbaik. Nah, di situ kita kenalkan juga nanti hasil ini adalah untuk anak-anak penderita kanker, mereka ada di sini. Mereka punya kans hidup itu kecil sekali. Jadi mereka belum tentu sampai usia kalian. Gitu. Jadi itu juga membuat mereka jadi senang ya, terlibat dalam membantu adik-adiknya yang kurang beruntung ini. Jadi saya berharap teman-teman muda ya, adik-adik, para orang tua sedikit perhatian, sedikit donasi itu buat mereka sangat amat berarti. Ya, apapun, sekecil apapun. Karena pengobatan kanker itu mahal sekali untuk yang pemerintah cover dengan BPJS, tapi banyak biaya-biaya yang tidak di cover ya, kayak misalnya biaya transport, terus misalnya makannya selama di Jakarta, karena mereka kan rata-rata dari luar Jakarta gitu ya. Itu sangat membantu mereka. Iya. Terima kasih sudah hadir di podcast Saya Hebat hari ini. Senang sekali saya bisa ngobrol-ngobrol, jadi mendapatkan insight baru, juga teman baru hari ini. Dan terima kasih juga buat Anda yang sudah menyaksikan podcast Saya Hebat. Saya Arleta Danisoro. Nanti saksikan podcast Saya Hebat yang lainnya, tentunya dengan tamu-tamu lain yang inspiratif. Sampai jumpa. Salam.